94,7 Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Halo sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu bersama Mikdad Sya'roni di Pesona Erlisa, pecinta sholawat Nabi atau sholawatan di Radio Erlisa. Dan di 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara. Pada hari ini sahabat Erlisa, hari Sabtu Kliwon tanggal 9 Januari 2021 atau bertepatan tanggal 25 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Seperti biasa Mikdad Sya'roni menemani sahabat Erlisa dimanapun Anda berada untuk kita bersolawatan dan juga berbincang-bincang. Dan seperti biasa ya sahabat Erlisa, Mikdad Sya'roni pada kesempatan kali ini sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pada kesempatan kali ini narasumber Mikdad Sya'roni ini dari pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pakis Haji Jepara. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum sahabat Muhammad Lukman Ihsanuddin M.Sos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nyebutnya harus lengkap ini. Oke, gimana kabarnya sahabat Lukman? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, lama tidak jumpa ya. Dulu kita jumpa tapi ya belum streaming ya. belum live streaming. Oke, kita juga sapa narasumber yang kedua ya, sahabat Erlisa. Ini juga Ketua Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kecamatan Pakis Haji, sahabat Ahmad Mutahar LC. Assalamualaikum sahabat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Baik. Alhamdulillah. Oke, dan itu ya sahabat Erlisa, pada kesempatan kali ini nanti kita tunggu gabungnya. Dan kita juga saat ini live streaming ya sahabat Erlisa di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Dan juga nanti mungkin kalian ingin berdialog interaktif bisa nanti telepon ya di 02914299800 atau WA atau SMS ya di 081805805804. Dan sahabat Erlisa, pada kesempatan kali ini nanti mungkin kalau dari sahabat-sahabat semua ingin yang nonton di Facebooknya Erlisa FM Jepara, mungkin ingin tanya-tanya langsung kepada narasumber, bisa tulis langsung ya di komentar, di kolom komentar Facebook. Tanya, mumpung pada kesempatan kali ini dua narasumber yang luar biasa. Ini Ketua PAC GP Ansor dan Ketua Majelis Dzikir Sholawat Rijalul Ansor. Oke, saya ke sahabat Lukman. Oke, lama kita tidak jumpa dan saya lihat di saat pandemi ini juga aktif di medsos ini. Oke, mungkin bisa sedikit diperkenalkan dulu semenjak kapan ini sahabat Lukman menjadi ketua GP Ansor Pakis Haji. Baik, terima kasih. Untuk pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Pakis Haji untuk periode 2020 sampai 2022 ini dimulai sebenarnya kalau kita mengikuti mekanisme organisasi itu harus konferancap itu mulai Desember 2029. Sejak Desember berarti ya? Ya, harusnya seperti itu. Tapi berbagai pertimbangan di akhir tahun itu kan banyak sekali kegiatan. Sehingga kami dari sahabat-sahabat Ansor Pakis Haji itu memutuskan bahwa konferancap dilakukan di di Januari ya. Untuk melakukan konferancap. Terus setelah konferancap kita
kita buat tim formatur dan pengajuan SK itu sampai di bulan Februari, dan di awal Februari 2020 itu pelantikan ya. Setelah pelantikan kita langsung membuat program kerja, langsung tancap gas. Akan tetapi Allah berkehendak lain, harus ada pandemi yang masuk ke Indonesia. Sebenarnya di tahun 2019 itu kan sudah ada di luar negeri COVID ini, sehingga dinamakan COVID-19 kan gitu. Ya, itu sudah masuk di Desember terus, ya. Mulailah di Indonesia itu awal-awal sekitar Februari dan Maret itu dilakukan atau himbauan nasional. Ada yang sudah melakukan lockdown dan lain-lain. Nah, itu kita juga setelah melakukan prokja pertama langsung ada pandemi. Sehingga mau tidak mau konsep kerja yang sudah kita gedok, yang sudah kita diskusikan bersama, kita harus melakukan program yang lain. Sehingga banyak sekali kita melakukan di musim pandemi yang saat itu kita tidak bisa melakukan apa-apa, terus kita tidak bisa melakukan secara fisik, ya kan, secara langsung. Biasanya kalau gerakan Ansor Banser itu kan selalu ke lapangan, bansernya terlebih dahulu. Itu kita sehingga menggunakan terobosan lain, yaitu melakukan webinar ya. Kegiatan-kegiatan webinar, sampai kita rapat pun juga menggunakan virtual. Oh gitu ya. Jadi nggak ketinggalan zaman. Iya. Jadi sebenarnya banyak sekali banyak hikmah yang hari ini kita dipaksa untuk menggunakan media. Dipaksa mau tidak mau kita harus mengikuti zaman. Kalau tidak seperti itu maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan virtual kita jalankan, mulai dari webinar, ngaji online, terus nanti di MDS sendiri nanti yang akan membahas itu. Akan tetapi secara keseluruhan program kerja yang sudah dicanangkan dari pimpinan anak cabang Pakes Aji ini sudah berjalan. Dan alhamdulillah kita tidak terus berpangku tangan apa yang telah diamanahkan kepada kita semua. Oke, gitu, itu ya dari pengantar dari sahabat Lukman, dari ketua PAC GP Ansor. Oke, saya ke sahabat Ahmad Mutahar. Nah, ini ketua MDS ya, Majelis Dzikir dan Sholawat Rijal Ansor. Oke, sejak dilantik mungkin sudah ada kegiatan apa ini? Dulu setelah Prokja itu kita vakum selama beberapa bulan karena memang ada instruksi resmi dari pemerintah. Dan setelah beberapa bulan vakum, bulan Ramadan kalau nggak salah, bulan Ramadan kita gunakan untuk momentum melakukan sebuah haluan besar sebenarnya yang sebelumnya memang belum pernah ada di GP Ansor itu sendiri, yaitu tentang pengajian virtual. Pengajian virtual ya? Ya betul. Selama Ramadan kita buat kajian-kajian beberapa menit atau beberapa sekian jam untuk melakukan kajian-kajian online. Jadi kita ambilkan yang pertama itu dari beberapa kiai-kiai muda NU. Dari Nahdlatul Ulama kita gandeng, kita minta untuk waktunya untuk memberikan tausiah atau kajian selama bulan Ramadan, dan juga kita orbitkan beberapa kiai-kiai potensial yang ada di GP Ansor sendiri. Ansor ya. Jadi kiai-kiai muda ini kita munculkan, kita efektifkan di kajian-kajian virtual itu. Oke. Ya. Itu salah satu terobosan dari GP Ansor Pakes Haji, atau mungkin karena saat pandemi sehingga ngaji yang asalnya ya secara umum banyak orang gitu terus, atau gimana itu? Ya, itu karena memang istilahnya terobosan dari PAC sendiri ya, karena situasi memang
belum kondusif, tidak mendukung, akhirnya kita buat secara virtual. Oke, itu. Dan ketika Ramadan kemarin sempat ngaji apa itu? Kalau boleh tahu ini. Dan ini kan sebentar lagi mau Ramadan, dan ini saat ini masih pandemi juga. Apakah ini nanti program virtual ini dilanjutkan atau seperti apa? Insya Allah akan tetap kita lanjutkan. Untuk yang kemarin itu kajiannya berupa tematik. Jadi, dari pemateri mau mengangkat tema apa, tema tertentu, nanti kita beliau siapkan materinya, kita siapkan alat-alatnya untuk virtualnya. Oke. Saya ke sahabat Lukman ini. Saya menarik tadi ada ngaji virtual dan ada webinar dan sebagainya. Ini memang sengaja dilakukan dari PAC GP Ansor sendiri, atau karena memang di saat seperti ini kita nggak bisa ketemu banyak orang sehingga mau tidak mau kita harus mengikuti irama zaman ya. Ngaji virtual, rapat juga virtual, seperti apa ini sahabat? Untungnya makannya nggak virtual. Oh gitu. Oh gak saya lakukan ya. Ya, jadi memang kita mau tidak mau, seperti saya di awal tadi saya sampaikan, bahwa memang kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana hari ini kita dihadapkan dengan situasi yang bisa dikatakan situasi yang sulit, baik secara ekonomi maupun yang lain-lain. Jadi kita memang harus berpikir keras bagaimana organisasi ini tetap bisa berjalan. Jadi ini di luar di luar konsep, di luar program kerja, yang mana dalam program kerja tersebut itu tidak ada kegiatan virtual, gitu sahabat. Jadi kalau kita kegiatan virtual itu kan di luar program kita, yang mana memang secara SDM kita itu memang belum ada sumber daya manusia ke arah situ, sehingga itu di luar konsep sekali. Terus akhirnya kita tidak mau kita harus berbenah. Jadi mulai ada webinar, ngaji online dan lain-lain, itu ya kita memang berbenah. Dan itu kita juga mengalami kesulitan. Tidak terus langsung semua dari anggota kami yang berjumlah kurang lebih 350 yang ada di Pakes Aji mengikuti semua tidak. Semua ranting itu. Semua ranting ya berarti. Yang ada di Pakes Aji. Pakes Aji ya. Jadi itu semua terus langsung tidak mengikutinya, semua itu ada yang mengikuti, ada yang tidak. Ada yang terkendala sinyal, ada yang terkendala kuota. Ini gitu kan repot. Jadi, kuota ini yang paling penting. Mungkin mungkin dari PAC memberikan subsidi pada ranting-ranting nih. Oke, jadi memang awalnya itu tidak ada sama sekali program di awal itu ya. Karena memang saat pandemi apapun semuanya harus divirtualkan gitu. Terus yang terkait program-program yang sudah tersusun, yang sudah diagendakan awal-awal juga seperti apa itu? Tetap dipending atau diganti virtual atau seperti apa? Kita kita memilah dulu kira-kira mana yang bisa kita jalankan secara virtual, mana yang belum bisa. Ini berharap ini kan sudah kita lalui satu tahun. Hampir jadi 1 tahun. Periode kita itu kan 2 tahun. Dalam satu periode itu kan 2 tahun. Jadi kita sudah lampaui 1 tahun dan kita berjalan secara virtual. Kita berharap untuk pandemi ini segera terangkat, kan gitu, segera minggat dari muka bumi. Harapan kan seperti itu. Jadi kalau yang belum, harapan kita itu bagaimana ini nanti tetap bisa berjalan. Alhamdulillah juga sebelum pandemi untuk COVID-19 ini, saya terpilihnya menjadi ketua Ansor Pakes Aji Jepara. Itu langsung saya membuat media ya. Media apa itu? Jadi media-media yang sudah kita siapkan yang sebelumnya belum ada, itu kita langsung kita action di situ. Jadi saya itu berkeinginan untuk bagaimana Ansor, generasi Ansor ini atau pemuda-pemuda Ansor ini mampu mewarnai media yang ada di dunia maya. Jadi kita itu harus bisa memproduksi
ya. Jangan hanya mengkonsumsi saja, tapi kita bisa memproduksi. Jadi sebelum dilantik kami sudah membuat web www.ansorpakesaji.org.id. Terus YouTube, ada Instagram, ada Facebook. Nah, itu semua namanya Ansor Pakes Aji. Ansor Pakes Aji. Kalau media sosialnya pakai PAC, Ansor Pakes Aji. Kalau khusus yang web www.ansorpakesaji.org.id. Itu sudah kita sudah kita miliki dan alhamdulillah sudah berjalan. Kita juga punya tim media yang bagus. Ada dari Rijalul Ansor yang juga aktif. Ini juga bagian dari kekuatan kita dalam mengelola organisasi. Oke, saya ke sahabat Mutahar lagi nih. Majelis Dzikir Sholawat ya, MDS itu ya. Selain ngaji selama pandemi, apa ini kita buat gerakan istighosah virtual atau apa ini mungkin atau sholawatan atau seperti apa ini, monggo sahabat. Untuk Rijalul Ansor sendiri itu programnya aslinya banyak ya. Banyak sekali program-program yang sudah kita canangkan dan alhamdulillahnya sebagian besar program yang kita buat sudah berjalan walaupun di masa pandemi seperti ini kita berusaha untuk menjalankan program yang kita mampu gitu. Selain tadi kajian virtual, PAC Pakes Aji sendiri itu Rijalul Ansor membuat pamflet. Ya istilahnya anak muda sekarang kan suka dengan gambar-gambar, terus ada quote-nya, quote ya, Islami. Catatan-catatan gitu. Ya. Itu kita buat sebisa mungkin, paling tidak 2 minggu sekali harus terbit. Jadi, gitu ya. Ya kita ada tim desainer sendiri, ada tim materi sendiri. Jadi tim materi mengirimkan quote-nya, mengirimkan materinya, kemudian dibuat oleh desainernya. Desainer ya. Nanti disebar di semua media sosial PAC Ansor Pakes Aji. Jadi sehingga dakwah di medsos ini terasa kita ya. Maksimalkan. Karena memang kebetulan ketuanya ini alumni dakwah ini. Jadi dan itu memang berarti kerja secara tim gitu ya. Jadi ada yang ada desain sendiri, ada yang gitu ya. Oke, terus ke sahabat Lukman ini. Tadi disinggung berkaitan aktif di medsos ya atau di dunia maya ya. Terus di dunia nyatanya ini seperti apa? Tetap sama atau karena pandemi dibatasi atau seperti apa? Selama 1 tahun ini sudah jalan. Jadi untuk di dunia nyata. Ini dunia alam goib ya. Sekarang dunia kita ya. Kalau di dunia nyata memang kita masih ada pembatasan skala besar ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan massa kita pending. Jadi yang ada itu kegiatan yang sifatnya untuk anggota saja. Jadi karena diakui atau tidak, organisasi besar Gerakan Pemuda Ansor ini menjadi percontohan sahabat. Kalau kita berjalan kok tidak sesuai dengan norma-norma pemerintahan, terus siapa yang yang bisa dicontohkan seperti itu. Jadi setidaknya kita itu berjalan itu ya sesuai dengan PDPRT, sesuai dengan apa yang menjadi peraturan negara. Ini yang selalu saya edukasikan kepada anggota-anggota di Pakes Aji. Sehingga apapun gerakan yang ada di bawah, gerakan yang ada di ranting, semua harus sepengetahuan dari pimpinan anak cabang. Baik itu Banser harus mengakui, harus melalui Satkoryon, dan Satkoryon nanti berkoordinasi dengan Ansornya, sehingga rule organisasi ini bisa berjalan. Ini memang sulit dijalankan.
Tapi harus bagaimana lagi, kita harus menata organisasi itu dari mulai tingkat bawah, mulai administrasi, rule organisasi ini bagaimana, ini harus kita jalankan. Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan bisa dewasa dalam berorganisasi. Sehingga hal-hal kecil itu harus kita jalankan. Kalau ditanya bagaimana di dunia nyata program kerjanya sampai hari ini, kita menjalankan rutinitas tadi, rutinitas yang sifatnya keanggotaan saja. Jadi ada Rijalul Ansor, terus ada kegiatan-kegiatan yang lain itu sebenarnya banyak, tapi kegiatan itu sifatnya intern, jadi tidak terlalu melibatkan besar. Kalau dulu itu kan banyak kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Ansor itu, kalau seofosnya itu kan banyak, ada sepeda santai dan lain-lain, itu kan banyak. Tapi hari ini memang kita kurangi banyak. Jadi kita lebih pada penguatan SDM. Kemarin barusan kita melakukan pelatihan administrasi dan desain grafis. Desain grafis ya. Itu yang kegiatan yang terbaru ya. Iya, terbaru. Baru berapa hari? 3 hari nanti. 3 hari ya, baru kemarin. Artinya apa? Kita selaku pimpinan anak cabang ketika menginstruksikan sesuatu itu kita bertanggung jawab. Tidak hanya ini jalankan, ini dibuat, tidak seperti itu. Tapi kita bertanggung jawab bagaimana harus menata SDM. SDM ada tidak kira-kira? Kalau kita memberi instruksi tidak ada SDM percuma, ya kan? Tapi kita memberi instruksi 1-2 kali kok tidak ada respon, kita evaluasi. Oh ternyata tidak ada SDM-nya. Jadi kita harus membuat pelatihan SDM-nya, gitu. Sehingga apa yang menjadi cita-cita atau angan-angan dari PAC itu bisa terrealisasi di tingkatan ranting, gitu. Oke. Saya ke sahabat Muhtar lagi nih. Saya tadi menarik dengan ide dengan ngaji virtualnya ya. Dan ini kan sebentar lagi juga tidak terasa hampir ya 100 hari ke belakang kita akan makin tua berarti. Mau Ramadan lagi lah. Ini kira-kira ya untuk ke depan, kalau kemarin kan sudah buat tematik dan sebagainya, kiai-kiai, apakah ini nanti juga program itu dilanjutkan dengan misalkan mengkaji satu buah kitab atau seperti apa, atau bagaimana moga? Untuk Rijalul Ansor sendiri untuk khususnya di Ramadan, memang kita gandeng dari kiai-kiai di MBC, kiai-kiai ya. Dan juga kita orbitkan kiai-kiai yang dari Ansor sendiri, kiai-kiai muda. Nah, untuk kajian kitab sendiri aslinya sudah berjalan, yaitu di acara Rijalul Ansor sendiri setiap selapan satu kali. Selapan ya. Selapannya tiap apa itu? Malam Selasa Kliwon. Malam Selasa Kliwon ya. Itu setiap selapan sekali kita mengadakan kajian 2 kitab. 2 kitab ya. Yang pertama Safinatun Najah untuk penguatan fikih amaliyah yang ada yang kita lakukan sehari-hari, dan yang kedua adalah Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah untuk penguatan akidah dan ideologi yang kita anut itu sendiri. Jadi ada 2 kitab itu. Untuk pematerinya juga kita sama, memberdayakan teman-teman dari JP Ansor sendiri. Jadi yang mempunyai basic pesantren, yang mempunyai kapasitas untuk menjadi pemateri kitab, kita angkat, kita rangkul, kita siapkan media untuk pembelajarannya. Oke. Dan untuk ngajinya itu nggak disenggeli sama ketuanya sendiri. Biasanya kan gitu. Kebetulan ini kan ketua PAC-nya dan ketua Rijal Ansor ini kan sama-sama santri nih. Atau gimana ini sahabat Lukman? Saya lihat sering ngaji loh jenengan ini. Apalagi uka-uka ya. Urusan-urusan goib juga. Jadi tidak seperti itu sahabat. Jadi kita itu ya organisasi kita itu organisasi pengkaderan. Bagaimana kita juga harus memikirkan kader kita. Bagaimana kita juga harus mengorbitkan kader-kader kita. Kalau kita ya sudah sering muncul di media. Gitu. Udah kita kita orbitkan baru. Oh gitu. Sebenarnya regenerasi banyak, ya. Iya. Sebenarnya banyak sekali kiai-kiai muda,
gus-gus yang ada di Ansor yang belum muncul. Sehingga ini PR besar bagi Rijalul Ansor bagaimana mampu menggandeng dan mampu memunculkan. Ini yang terpenting. Bukan hanya digandeng terus tidak dimunculkan. Digandeng nggak dimunculkan. Iya, kasihan nanti. Kasihan nanti. Jadi digandeng dan dimunculkan. Ini sebenarnya di setiap ranting itu ada. 1-2 itu mesti ada. Jadi sebenarnya punya SDM, tapi masih kurang jam terbang itu kan masih minder dan lain sebagainya. Nah ini perlu kita kasih jam, perlu kita kasih porsi dan lain-lain dalam rangka untuk bagaimana organisasi ini bisa besar, bagaimana organisasi ini bisa dipikir secara bersama dalam rangka mewujudkan cita-cita Nahdlatul Ulama itu sendiri. Oke. Mungkin berkaitan tadi ngaji virtual, suka duka mungkin ketika melakukan satu ngaji virtual ini kan harus beberapa media ya kan, ada media harus ada kameranya mungkin ada dan lain sebagainya, audio dan sebagainya. Ini sempat mengalami satu kendala kan karena kan kita juga ini kan tiba-tiba pandemi dan bagaimanapun kita harus semuanya menjadi virtual. Apakah itu menjadi kita awal-awal itu kagok ngaji nggak berani ngomong karena kan kena kamera ya atau seperti apa mungkin? Monggo sahabat. Pastinya ya itu suatu yang lumrah kalau kita mengalami situasi yang baru itu pasti terasa kagok, itu sudah pasti. Tapi kita menyadari itu dan kita coba fasilitasi semampu kita. Jadi ada teman semisal di pondok pesantren apa atau alumni apa punya alat dan sebagainya, kita rangkul, kita pinjam dan sebagainya untuk memfasilitasi pemateri tersebut. Dan untuk istilahnya minder kamera ya, itu kita bebaskan untuk pemateri mau rekaman sendiri di kamar, di rumah, di musola sendirian, atau kita fasilitasi kita yang rekam, kita siap. Oh gitu. Jadi semampu kita, karena memang kita dalam masa-masa adaptasi ya. Gitu. Oke, jadi selama ini jadi diberikan kebebasan ya. Kalau mau rekaman sendiri, monggo. Kalau mau kita yang datang, kita siap gitu ya. Ya, itu pernah kita itu membuat di suatu tempat ya kan. Di suatu tempat itu tempatnya asri dan klasik. Di kafe di Plajen itu. Di Villa Plajen. Villa ya. Jadi kita sudah berkumpul, materi sudah ada. Itu ada pemateri yang tidak mau dilihat orang. Jadi yang lain sembunyi ya. Jadi sembunyi semua gitu. Termasuk yang nyoteng ya. Iya. Jadi kita record ya kan, terus langsung kita harus pergi semua. Ada itu seperti itu. Itu mungkin yang nonton dari virtualnya itu. Iya. Itu yang pertama. Duka yang kedua itu ketika kita membuat live streaming tidak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Udah kita nonton sendiri. Gitu. Tapi itu tidak apa-apa. Itu tidak menjadi masalah kita. Proses ya. Iya, itu bagian dari proses dan jejak digital itu tidak bisa terhapus. Artinya apa? Nanti siapapun bisa mengakses di tahun-tahun yang akan datang. Jadi kebutuhan itu nanti ketika orang itu akan mencari, akan mencari dan itu akan menjadi kenangan kita bahwa ini loh dulu kita pernah melakukan seperti ini. Jadi gitu. Jadi itu tidak menjadi masalah, akan tetapi itu menjadi motivasi kita untuk selalu berkarya. Gitu. Oke. Jadi itu ya. Jadi memang ketika awal-awal suka duka dalam hal dunia media ya. Iya. Kalau mungkin sahabat Lukman seperti itu sudah dilalui. Iya. Saat dulu ya. Iya. Saiki balik kamera. Sekarang ini harus tingkat. Oke. Itu jadi memang ketika suka duka dalam hal bermedia itu memang luar biasa. Sampai tadi itu lucu juga ya. Iya. Masa ngaji gak mau ditonton. Padahal biasa loh kalau ngaji itu biasa ya. Soalnya di depan kamera. Biasanya gitu. di depan kamera bukan orang. Kalau orang sih tidak apa-apa, biasa ya. Tapi di depan kamera itu sudah beda, nervousnya muncul. Oke, kalau untuk ke depan sendiri gimana ini sahabat Mutahar untuk
untuk kedepannya? Apakah perlu ditingkatkan dan mengorbitkan yang ada di ranting-ranting gus-gus kiai-kiai yang belum mau muncul, dipaksa untuk muncul. Ini kan tadi tugasnya Rizal Ansor. Lah untuk memaksa muncul lah, ini kan ada beberapa kiai atau ustadz atau gus yang tidak mau diketahui media itu, tidak mau. Nah ini seperti apa cara membujuknya? Kita gunakan metode pendekatan. Pendekatannya lewat ranting masing-masing. Biasanya kalau dirayu atau diajak oleh tetangga atau temannya sendiri kan biasanya lebih enak, lebih dianya lebih rileks dan suka rela untuk ikut. Jadi program itu akan tetap kita kuatkan. Salah satu kegiatan terakhir kemarin yaitu desain grafis itu adalah salah satu program yang sangat menunjang untuk program-program Rizalul Ansor sebenarnya, yaitu agar supaya masing-masing ranting itu mempunyai SDM yang bisa desain. Jadi untuk bikin quote, bikin istilahnya branding media, branding media itu ada SDM-nya. Nah, itu jadi semakin semarak dan sebagainya. Dan untuk kajiannya itu kami menggandeng semua ranting. Di setiap ranting itu harus mengirimkan wakil. Harus mengirimkan wakil yang mempunyai potensi di bidang akademik khususnya pesantren. Kita munculkan, kita minta datanya, dan itu salah satu program Rizalul Ansor sendiri, yaitu mendata kiai-kiai muda di masing-masing ranting. Jadi nanti kita mempunyai database kiai-kiai muda di semua ranting. Jadi kita minta, kita ajak, dan kita agar dia itu tidak minder gitu ya. Kita MDS-nya itu kita laksanakan di lain tempat. Semisal kiai-kiai muda dari Lebak, ketika jadwal dia untuk mengisi kajian itu kita tempatkan di Mambak semisal. Jadi di tempat lain, bukan di tempat asalnya. Oh gitu. Jadi semacam rolling gitu ya. Betul. Oke, tadi ini kan sudah disebutkan ada kurang lebih 300 anggota ini ya, sahabat Lukman ya. Iya. Ini di PAC Pakis Haji sendiri ada berapa ranting ini sebenarnya? Kalau di Pakis Haji sendiri itu ada 10 ranting. 10 ranting ya. Dari 8 desa. Loh, berarti ada yang double ini atau seperti apa? Di desa Swawal Timur itu ada ranting Swawal Timur sendiri, juga ada ranting Tuk Songo. Gitu. Yeah. Satu desa itu. Satu desa. Oh gitu. Terus di Tanjung itu juga karena luas wilayah dan lain-lain, pertimbangannya mungkin dari sesepuh dulu itu ya. Jadi saya tidak tahu kronologinya, saya tidak tahu sejarahnya, tapi yang jelas hari ini untuk Tanjung ada Tanjung 1 dan Tanjung 2. Sebelum periode saya itu belum ada ranting 2. Jadi mau tidak mau saya paksa sebelum pelantikan itu ya. Jadi saya naik gunung. Oh gitu ya. Naik gunung, turun gunung ya. Naik gunung, turun gunung dalam rangka apa? Memotivasi sahabat-sahabat yang ada di pegunungan sana. Bagaimana pentingnya organisasi Ansor ini ada di sana. Ini sehingga kami melakukan pendekatan-pendekatan beberapa kali dan alhamdulillah dan mereka sadar, akhirnya muncullah kepengurusan baru. Kepengurusan baru itu saya juga paksa lagi. Bagaimana jenengan ini juga harus ikut pelantikan dengan PAC. Biar tidak modal kan gitu. Oh gitu. Iya. Karena kasihan. Dari yang semula tidak ada, terus tiba-tiba muncul terus urunan itu kan mesake. Jadi langsung merasa kebebani ya. Iya. Jadi ketibanan. Bagaimana mereka itu biar tidak merasa terbebani bahasanya tadi. Ya monggo gabung dengan PAC. Sekalian pelantikan bersama. Dan saya juga tekankan kepada ranting-ranting yang ada. Kegiatan kita tidak harus mewah. Pelantikan kita tidak harus mewah. Terus rapat anggota kita tidak harus mewah. Tapi bagaimana Ansor ini bisa berjalan? Bagaimana Ansor ini memiliki kualitas program kerja, yang mana program kerja itu bisa memberi manfaat kepada anggotanya sendiri, lebih-lebih kepada jamaiyah yang ada di desanya. Jadi itu terpenting. Bagi saya kegiatan yang sifatnya hanya show of force
dan tidak ada implikasi efek yang signifikan, itu bagi saya percuma kegiatan tersebut. Tapi bagaimana kegiatan itu bisa memberi manfaat kepada anggotanya, terus bisa memberi manfaat kepada lingkungannya, sehingga kemarin saya sampaikan di Rijalul Ansor bagaimana setiap ranting ini mampu melihat potensi-potensi yang ada di rantingnya masing-masing, yang ada di desanya masing-masing. Itu sebagai penguatan ekonomi, ya kan, terus penguatan yang lain. Jadi itu menjadi PR bersama kami yang ada di Pakes Aji untuk membranding potensi-potensi yang ada, sehingga itu nanti bisa menjadi income organisasi. Kalau terlebih nanti juga menjadi income kepada anggota dan bisa memberi manfaat kepada jamiah yang ada di desanya. Oke. Gitu. Dari 10 ranting dan 8 desa tadi itu semuanya aktif semua, sahabat? Alhamdulillah sampai hari ini aktif semua ya. Dan sudah dilantik semua ya? Sudah dilantik dan memiliki SK. Oh gitu ya. Nah itu yang penting. Minimal modal untuk ke depan. Oke Kak, saya ke sahabat Mutahar. Mungkin kalau tadi ansornya dari 8 desa 10 ranting ini aktif semua, Rijalul Ansurnya seperti apa ini? Apakah sama aktifnya atau yang aktif dulu di ansornya atau seperti apa? Monggo. Ya, untuk acara MDS sendiri itu kita memang baru berjalan secara selain virtual, kita virtualkan, itu kita jalankan di desa masing-masing, di ranting masing-masing. Ya, itu baru berjalan 1 kali kemarin di Tanjung 2 ya. Tanjung 2. Untuk selanjutnya akan kita tetap lanjutkan di keliling di masing-masing ranting agar supaya apa? Itu maksud kita melakukan keliling acara Rijalul Ansor itu untuk menghidupkan ranting-ranting. Jadi selain memunculkan kiai-kiai muda, kita juga menghidupkan ranting-ranting agar ada acara MDS itu di masing-masing ranting. Jadi kita muter. Gitu ya. Dan kalau selapanan itu idarah gitu muter atau ya, muter ya, dari ranting ke ranting gitu ya. Oke, jadi berarti untuk Rijalul Ansor sudah aktif semua berarti ya. Sama ya berarti sama, ya. Insyaallah. Oke, ini karena banyak sekali yang komentar di Facebooknya Erlisa, mungkin kita tanggapi dulu nih ya, sahabat Lukman ya. Ya, siap. Oke, ini dari Komandan Muhammad Kafas. Nah, ini dari bagaimana peran PAC Ansor Pakes Haji menyikapi penolakan pemakaman yang sesuai prokes yang sudah berlaku. Nah, ini mungkin di wilayah Pakes Haji mungkin ada penolakan ini. Sehingga ini curhat itu. Curhat. Ini masih satgas ini. Gitu ya. Nah, ini gimana ini sikap dari Ansor sendiri, karena kan ini masa pandemi dan ada penolakan di masyarakat terkait pemakaman yang sudah sesuai dengan broadcast ini. Monggo. Jadi untuk anggota kami, jadi wilayahnya itu kita lihat wilayah dulu ya. Jadi wilayahnya Ansor, Banser maupun lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Ansor itu kan tidak sampai untuk mengintervensi dari warga. Ya kan? Tapi kita berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa memang hari ini memang musibah ini musibah global gitu. Tidak hanya di Indonesia, tidak ada hanya di Jepara, tapi bagaimana kita harus saling mengerti untuk pandemi saat ini. Jadi kalau ada ada pemakaman yang sifatnya dari Satgas, terus kebijakan dari pemerintah, ya mari kita taati bersama sebagai warga yang baik. Kita harus mengikuti apa yang menjadi peraturan pemerintah. Jadi kalau kita menjadi kita sebagai orang Muslim itu kan harus taat
kepada Allah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, pemerintah itu ya bagian dari apa yang disebutkan dari Al-Qur'an. Kita harus menaati. Kalau wilayahnya Ansor ya tidak bisa mengintervensi, tapi hanya memberikan edukasi. Begitu sahabat. Oke, itu. Kalau dari pandangan perspektif dari Ustadz, nah ini kan kiainya, kiainya Ansor. Iya. Seperti apa ini menurut dari kajian Islam sendiri? Ada beberapa masyarakat yang menolak, padahal itu kan ya juga sudah disolati, sudah ditalkin juga, karena kemarin sempat cerita seperti itu. Kenapa sih ada masyarakat sampai menolak? Secara Islam bagaimana? Monggo. Itu karena menurut saya itu karena memang kabar itu masih simpang siur di bawah. Jadi ada kabar-kabar yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di sana ada yang seperti ini belum dimandikan atau belum dikafani dan sebagainya, itu ada kabar-kabar seperti itu. Jadi dari pihak keluarga pun khawatir sebenarnya itu apakah sudah sesuai dengan protokolernya ataukah sudah sesuai dengan syariatnya atau belum. Itu kan pasti timbul rasa khawatir seperti itu. Nah, akan tetapi kalau kita mengacanya dari organisasi, ya, kita memang harus sesuai prosedur, baik itu prosedur syariat ataupun prosedur dari pemerintah. Jadi ketika memang dari data dari pemerintah, dari pihak kesehatan itu menyatakan itu meninggalnya karena positif, ya kita harus taati itu. Oke, itu ya. Oke, itu ya Komandan Kapas ya. Ini salah satu aktivis juga Ansor. Iya. Mungkin curhat ini tadi. Oke ya, sudah ditanggapi ya ini ya dari Mas Kapas ini. Mungkin sedang ada di bawah ini ya. Sedang mendengarkan sambil layah-layah mungkin. Oke. Ikut dicegat ya. Ditembak nanti ya. Oke, ini ada yang tanya lagi nih sahabat ini dari Unif DL. Selain sisi religius, apa saja yang dikembangkan oleh GP Ansor? Monggo ditanggapi dari ketua Ansornya dulu. Monggo sahabat Tukman. Selain religius, selain religius apa yang dikembangkan oleh Ansor? Jadi kesannya Ansor itu religius banget ya. Jadi kita memang harus term ini harus ditanam bahwa memang organisasi Ansor ini adalah gerakan sosial keagamaan. Jadi jangan sampai kita berjalan tapi tidak memikirkan nilai-nilai keislaman. Nah, ini jangan sampai. Selain tadi yang religius MDS tadi, ya kan kita juga memiliki beberapa departemen. Departemen itu juga membidangi masing-masing ya. Ada kaderisasi. Kaderisasi itu juga kita berpikir bagaimana Ansor ini selalu eksis dan tidak kekurangan kader. Ini juga perlu ke depannya. Ini juga berjalan. Kita juga selalu mengirim kader-kader baru di setiap pelatihan ya. Pelatihan kader dasar, Ditklatsar, Susbalan dan lain-lain. Ini kita selalu menyumbang, berpartisipasi di situ. Selain itu kita juga penguatan ekonomi yang sudah ada, potensi-potensi di desa, karena di desa satu itu tidak sama dengan desa yang lain. Gitu. Potensinya beda-beda. Potensinya beda-beda. Contoh saja mungkin di Desa Kawak. Ya, kalau minta Desa Kawak bisa. Karena kan contohnya banyak. Oh enggak, maksudnya kan ketuanya kan orang Kawak. Oh gitu. Iya. Ini juga kebetulan juga Kawak ini. Oh gitu. Makanya jadi klub gitu ya. Iya, jadi klub. Tonggo meneh. Iya, tonggo. Oke, monggo. Jadi di Kawak, kalau minta di Kawak itu kita juga membuat UMKM. UMKM, kita melihat potensi di Desa Kawak itu kan desa produsen, patung ukir, ya kan? Terus mebel, ada kaligrafi dan lain-lain. Ini kita melihat kok di Desa Kawak ini kok stagnan ya. Padahal kita itu memproduksi. Jadi kita melihat terus langsung ada yang salah.
Ternyata yang salah apa? Di Ansor sering untuk yang di ranting kawak itu kan sering membuat pelatihan marketing online. Dan ini sudah tiap malam minggu kalau salah ya. Sudah berjalan terus. Itu yang dilakukan oleh teman-teman Ansor. Iya. Gitu ya. Itu Ansor juga welcome kepada warga siapapun. Artinya apa? Ansor ini memberi manfaat, kepada masyarakat di sekitar. Siapapun yang ingin gabung marketing online, monggo. Nah itu selain marketing online, UMKM ini juga mengajukan pinjaman dana, Semacam koperasi gitu ya. Itu kita pada Pertamina ya. Pertamina yang alhamdulillah kemarin yang sudah cair itu 500 juta. 500 juta kepada tahap pertama. Ini sudah ada tahap kedua. Iya, ada tahap kedua dan ada tahap-tahapan yang lain. Itu tidak hanya pada Pertamina saja. Kita berupaya untuk bekerjasama dengan BUMN. Kita sudah ada komunikasi dengan Telkom dan lain-lain. Ini yang mendapat manfaat bukan hanya dari anggota Ansor saja, melainkan warga dari kawah sendiri itu mendapatkan manfaat. Jadi mendapatkan pinjaman, mendapat nanti juga ini seharusnya kalau tidak pandemi sudah mendapatkan stand pameran di Pertamina. Harusnya seperti itu. Karena kita sudah menjadi mitranya. Kalau kita melihat pinjaman itu ya sebenarnya kita tidak mengambil pinjamannya, tetapi bagaimana kita bisa menjadi mitra binaan di Pertamina, itu yang terpenting. Selain UMKM di Desa Kawak juga yang di ranting Kawak sendiri, itu awal-awal dari berdirinya Ansor itu kita sudah melihat potensi. Apa sih yang dari pemerintah yang belum digarap? Nah, kita melihat ada bank sampah. Bank sampah ya. Ya, bank sampah. Ini awal-awal Ansor. Karena Ansor bergeliat ini sejak dipimpin oleh sahabat Haji Samsul Anwar. Itu kan mulai di Kabupaten Jepara ini kan mulai muncul cabangnya ya. Dari cabang menggenjot semua ranting harus aktif. Itu kan dari situ. Nah, itu kita ada di situ di bank sampah. Setiap tahun kita juga mendapat anggaran dari desa, dan hari ini kita sudah yang ada di ranting sudah mendapatkan kendaraan roda 3 ya, untuk mengangkuti operasional itu ya. UMKM, bank sampah, ada lagi. Masih ada lagi. Jadi tidak hanya ngaji saja. Banyak sekali. Ada istilah logistik ya. Belum gitu ya. Jadi kalau ngaji urusannya ikhlas. Bukan. Udah enggak mikir gitu loh. Iya, tidak seperti. Kalau ngaji urusannya MDS. Oke, jadi memang itu ya religiusnya oke. Istilahnya ekonominya oke. Ada lagi yang suka pertanian itu juga. Kita mengcover juga di pertanian itu ada petani lele, bahasanya apa? Peternakan lele. Terus ini kita juga mengajukan sapi ya. Peternakan sapi dan lain-lain. Ini sistem ini harus bisa diterapkan di masing-masing ranting. Kalau semua ranting bisa melihat potensi itu, kan? Bisa melihat potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing. Siapapun ketika tidak bergabung usia Ansor, kok tidak bergabung dengan Ansor, itu nanti akan merasa gelo. Kok saya tidak ikut Ansor ya? Gitu ya? Itu yang penting. Jadi stigma atau paradigma bahwa Ansor itu ngaji, itu kita kita jawab dengan adanya program-program yang memberi manfaat kepada anggota dan kepada masyarakat. Oke, itu ya Mas Yunif DL nih yang jadi tidak hanya religius saja itu ternyata, jadi memang ya kerja ekonomi juga jalan, ngaji
jalan terus, organisasi juga pasti kan, dan kalau organisasi ya bersosial dan sebagainya itu ya. Itu juga yang sudah saya sebut tadi, media kita juga media jalannya, maksudnya jalan semua gitu. Tidak, jadi memang kalau Ansor identik dengan pengajian saja ini salah. Pokoknya SDM apapun kita tampung dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengeksplorasi potensi-potensi kader, dalam rangka juga untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Jangan sampai yang tercover hanya lulusan pesantren saja. Gitu. Semua basic apapun kita cover semuanya. Setelah kita cover, kita melakukan bareng kan gitu. Oke. Jadi untuk selanjutnya jangan ragu untuk gabung ke GP Ansor. Iya, itu yang terpenting. Jadi kalau Anda takut ngaji, ya ikut yang kerjanya saya. Iya. Kalau takut mungkin nanti disoteng dan sebagainya, nggak usah ikut yang tukang nyoteng saja. Pokoknya semua ada di Ansor. Oke, dan mungkin kalau dari jenengan mau ikut gabung, mungkin di wilayahnya pakai saji ya, bisa langsung dengan ketuanya ini. Kalau yang suka ngaji bisa dengan sahabat Mutahar. Kalau yang suka dengan organisasi, suka dengan perekonomian, dan nanti biar dibimbing sama sahabat gitu sahabat. Oke, dan tidak terasa berjamin sahabat. Cepat sekali dalam hampir jam 5 ini. Oke. Ini masih ada beberapa ini. Coba saya bacakan. Huda apresiasi buat PAC Ansor pakai saji. Lanjutkan dan ini sudah ada satu apresiasi nih. Terima kasih. Karena mungkin aktif tadi ya. Oke, terus ini dari Bunda Yanti Rianti Andromeda, salam sejahtera untuk Ansor dan para narasumbernya. Oke. Dan juga dari Kiai Maskuri, ya ini dari Rizal Ansor Bang Sri ini. Suaranya putus-putus. Mungkin itu bukan kesalahan kita ya. Soalnya kemarin juga gitu kemarin. Oke, itu mungkin kesimpulan terakhir ini dari sahabat Lukman berkaitan dengan obrolan kita pada hari ini. Mungkin yang ingin disampaikan pesan, harapan untuk masyarakat, untuk sahabat Ansor dimanapun Anda berada, monggo. Terima kasih. Saya dalam closing statement ini di akhir perbincangan ini ya, yang terpenting kita jangan berhenti berproses. Apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang kita laksanakan dan apapun yang kita pelajari hari ini, insya Allah tetap akan ada manfaat di kemudian hari. Jadi walaupun itu kita lakukan hari ini kok salah, insya Allah dengan kesalahan itulah nanti modal kita untuk berbenah di kemudian hari. Yang penting jangan sampai berhenti berproses. Itu sahabat, tidak usah banyak-banyak, yang penting jangan berhenti berproses. Siapapun monggo gabung dengan Ansor. Yang terpenting niatkan kita berkhidmah kepada Muassis Nahdlatul Ulama. Jangan terus kita berkeinginan lain. Jangan terus kita memanfaatkan organisasi dalam rangka untuk kepentingan pribadi. Tapi niatkanlah ketika kita berorganisasi ini dalam rangka niat untuk pertama berkhidmah kepada Muassis Nahdlatul Ulama, dan yang kedua kita berorganisasi ini dalam rangka mencari ridho Allah. Ini penting. Jangan diniat ke kepentingan dunia. Ketika aku melu Ansor iki lho, engko aku pengen ngene, itu jangan. Tapi insyaallah ketika jenengan berbuat baik di Ansor, ketika jenengan sudah khidmatkan secara ikhlas, insyaallah Allah lah yang akan mernahke apa yang menjadi cita-cita kita gitu. Oke. Dari sahabat Mutahar sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan berkaitan pesan, harapan untuk masyarakat, untuk sahabat-sahabat Ansor, monggo. Oke. Kalau dari saya tidak banyak ya. Sudah cukup, ayo gabung Ansor. Gitu. Karena sudah diborong sama ketua. Ya. Oke, jadi jangan berhenti berproses, ayo gabung Ansor. Itu kesimpulan dari saya.
Oke, dan terima kasih untuk sahabat Lukman, untuk sahabat sama-sama. Mutahar sudah hadir di Pesona Erlisa. Dan jangan kapok ya. Ini untuk kedua kalinya ya sahabat ya. Karena sahabat Lukman ini alhamdulillah aktif di medsos dan juga ini kalau puasa ini ngaji di Erlisa ini Yai. Ustadz Lukman kalau. Oke, terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk sahabat Erlisa yang sudah memberikan like dan jempolnya, love-nya juga, yang sudah ikut komentar dan juga ikut bertanya tadi. Terima kasih untuk semuanya. Dan ingat ya sahabat Erlisa, setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 5 sore ya, kita nanti akan ketemu lagi di Pesona Erlisa, pecinta sholawat Nabi, dan insya Allah dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan terima kasih, akhirnya Mikdad Saroni harus pamit undur diri, kami mohon maaf. Dan terima kasih pada semuanya, pada pemirsa, pada pendengar semuanya. Semoga pertemuan kita bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Tetap konsentrasi raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Erlisa FM.